Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Kali ini kita kedatangan barang yang menurut kami bisa jadi rekomendasi mic wireless terbaik untuk saat ini. Kalau kalian lagi cari mic wireless buat konten atau profesional, kalian nggak salah klik video. Karena kita akan bahas tuntas semuanya. Yaps, ini adalah Saramonic Air, mic wireless yang compact tapi serba bisa. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa aja yang didapat, build quality-nya, spesifikasinya, hingga nyobain langsung mic ini untuk ngasih tahu kalian gimana bagusnya barang yang satu ini. Jadi pastiin buat kalian tonton sampai akhir ya, biar nggak ragu lagi. Oke, kita masuk yang pertama. Kita bahas bodinya dulu ya. Kalau bodinya sendiri berbahan metal yang solid. Dan jujur, saat pertama kali saya pegang, Saramonic ini emang brand yang serius dalam membentuk build quality. Untuk case luarnya berbentuk kotak pipih berwarna grey dove. Dan kaca bening di bagian atasnya yang berfungsi untuk melihat atau cek langsung apakah di bagian dalamnya ini ada yang ketinggalan atau tidak tanpa perlu buka case-nya lagi. Di bagian depan juga ada tulisan Saramonic yang berwarna silver dan menurut saya ini stand out sekali ya, sehingga orang akan langsung tahu kalau kalian punya mic dari Saramonic. Bagian kiri case bersih aja dan bagian kanan case ini ada satu port USB untuk ngecharge. Lalu di bagian belakangnya itu ada tulisan Saramonic lagi dengan sedikit detail spesifikasi kecil dari mic yang satu ini. Oke lanjut, kita buka dulu ya. Di bagian dalamnya langsung disambut dengan berbagai macam part yang menurut kami malah menambahkan kesan mahal pada Saramonic ini. Yang pertama, kalian akan dapat satu receiver beserta pengait yang memiliki tulisan Saramonic. Lalu dua transmitter dan ada dongle Type-C yang berfungsi sebagai penghubung untuk ke smartphone kalian secara langsung. Nah, kalau kalian cek di atas bagian transmitternya ini kosong kan? Ini adalah tempat di mana kalian bisa menaruh dead cat yang kalau saat kalian buka pertama kali barangnya ada di pouch kecil yang dikasih juga bareng dengan kabel jack 3.5 yang berfungsi untuk dipakaikan ke kamera DSLR atau mirrorless kalian. Oh iya, sekalian aja deh. Saat kalian pertama kali unbox Saramonic Air ini tuh, kalian juga harus copot beberapa plastik yang ada di mic-nya ya. Karena kalau nggak ya, mic ini nggak akan ngecas saat kalian taruh ke dalam case-nya lagi. Wah, hal seperti ini aja diperhatiin nih. Bagus sih, ini menunjukkan keseriusan Saramonic untuk menjaga produknya sampai ke tangan customer dengan prima. Yuk kita bahas untuk transmitternya dulu. Untuk bentuknya sederhana sih. Bagian depan terdapat kotakan besar dengan satu lampu indikator yang menandakan dia sudah terhubung dengan receivernya atau belum. Untuk lampu yang berwarna biru saat pairing, hijau saat terhubung. Kalau yang merah artinya sedang ada di mode mute. Tidak lupa bagian depan juga ada tulisan Saramonic tentunya. Untuk bagian kanan terdapat satu tombol berwarna orange yang mencolok sekali, yang fungsinya juga sudah digambarkan di samping-sampingnya, yaitu tombol power tekan tahan dan tombol mute satu kali tekan. Lalu untuk bagian kiri terdapat satu port yang kalian bisa tambahin untuk mic lavalier-nya. Yang kalau kalian perhatiin barang sekecil ini masih bisa ditambahin lavalier, wah ini keterlaluan ya bagusnya. Walaupun kalian harus perhatiin saat mau CO. Karena kalau kalian ambil yang basic belum dapat untuk lavalier-nya. Bagian atas tentu ada lubang mic-nya, bagian bawah hanya ada stiker barcode. Lalu bagian belakang ini cukup kompleks, ada 3 kuningan buat charge. Lalu ada clipper yang langsung tanam, dan satu magnet yang amat sangat kuat yang awalnya kukira ini nggak bisa lepas. Ternyata ini adalah magnet untuk menjepit transmitter ini saat ingin kita tempelkan ke bagian yang lebih fleksibel. Yuk kita lanjut bahas bagian receivernya. Yang pertama akan langsung terlihat bagian depan yang sangat istimewa, yaitu layar informatif yang memberikan berbagai macam informasi. Lalu ada tombol power dengan warna orange-nya. Juga ada tombol menu, serta tombol untuk mengatur noise cancellation-nya. Dan tidak lupa tulisan Saramonic. Untuk sisi bagian kanan terdapat port Type-C, sisi sebelah kiri terdapat 2 lubang, yang satu sebagai lubang TRS ke TRS, dan yang satunya adalah lubang headphone untuk kita bisa monitor suaranya secara langsung. Pada bagian belakang sendiri terdapat 3 kuningan untuk charge. Juga terdapat kuningan sebagai tempat untuk kita memasang dongle Type-C pada receiver ini, atau clipper yang membuatnya menjadi lebih cable free.
Untuk bagian atas dan bawahnya bersih aja. Tadi kita udah bahas barangnya, sekarang kita bahas untuk paket penjualannya. Simple aja ya. Dalam paket penjualan tentu akan dapat untuk case Saramonic Air ini, 2 transmitter dan receiver, clipper, dan dongle Type-C yang sudah kita bahas tadi. Lalu kalian juga akan mendapat satu pouch yang di dalamnya berisikan satu kabel jack 3.5 dan juga dead cat yang sebelumnya saya sudah mention juga. Tentu ada kartu garansi, buku manual, dan juga terdapat safety guideline. Simpel kan? Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, bisa aktifin dulu ya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duogi ID. Dan buat kalian yang penasaran tentang aksesoris lainnya, kalian bisa komen aja. Nanti kita akan coba hadirkan barangnya di sini. Yuk kita bahas untuk spesifikasi dari mic wireless Saramonic Air ini. Yang pertama dari bagian ketahanan baterainya ya, dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup lama nih. Kalian bisa pakai mic ini sampai dengan 10 jam. Dan untuk charging case-nya itu 1300 mAh yang secara pemakaian bisa sampai 48 jam loh. Ada indikator baterainya juga di case, jadi kalian tahu baterai kalian tuh berapa sebelum memulai vlogging atau membuat sebuah video. Sepengalaman kami nyobain mic ini selama 1 minggu, si baterai dari awal sampai ini belum pernah charge sama sekali. Berarti bisa dibilang klaimnya bener ya. Lalu yang kedua adalah Saramonic Air ini mampu merekam sampai dengan jarak 300 meter. Yang menurut kami ini gila ya. Yang puluhan meter aja kami udah cukup, apalagi ini bisa sampai ratusan meter. Untuk fleksibilitas pemakaian Saramonic bisa pakai clipper dan juga magnetik, jadi lebih fleksibel lagi deh pemakaiannya. Spesifikasi selanjutnya adalah bagian noise cancellation-nya yang bisa dua level nih, lemah dan kuat. Jadi kalian bisa pilih mau full menghilangkan suara sekitar atau kalian tetap pingin ada suara sekitar tapi suara kalian yang terdengar lebih dominan. Menurut kami fitur kayak ginian tuh penting sih. Karena nggak semua orang tuh pinginnya pilihan tuh cuma dua. Ya dan tidak. Tapi terkadang juga pingin yang agak lain. Untuk mic Saramonic ini juga dilengkapi dengan fitur limiter. Yang tentu nggak semua mic wireless punya. Fitur ini kalian bisa akses di receivernya langsung dengan tekan tombol menu. Terus pilih aja yang limiter. Terus tekan tahan yang tombol menu lagi. Terus tekan untuk on off-nya. Untuk balik, kalian bisa tekan tahan lagi atau kalau mau balik ke awal, tekan tombol powernya satu kali aja. Fitur ini penting karena Saramonic Air ini bisa ngerekam hingga 120 dB max SPL, di mana ambang batas SPL bisa menangani suara yang cukup keras, seperti konser, suara ledakan, ataupun suara tembakan. Nggak hanya limiter, sebenarnya kalian bisa atur juga untuk output modenya, jadi mono, stereo, atau safety. Terus kalian bisa atur speaker, low cut, brightness untuk layar receivernya, backlightnya, TX indikatornya, sampai bahasanya juga bisa. Yang sayangnya belum ada bahasa Indonesia. Ya tapi untuk pengoperasiannya cukup mudah dipahami, jadi nggak masalah lah ya. Fitur yang terakhir yang menurutku nggak kalah penting adalah kalian bisa atur semua fitur yang ku sebutin sebelumnya dengan mengaksesnya langsung dengan aplikasi yang bisa kalian dapetin di Play Store atau App Store. Untuk downloadnya pun mudah, tinggal scan aja barcode yang ada di atas boxnya atau tinggal search aja Saramonic, nanti akan langsung muncul. Dan untuk menghubungkannya ya mudah banget, tinggal colok aja, dia akan langsung detect untuk mic Saramonicnya. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk Saramonic Air ya, perekaman di dalam studio. Ini benar-benar di dalam studio, nggak ada distraksi apapun ya. Dan untuk Saramonic Air-nya sendiri kita konekkan langsung ke kamera yang biasanya kami pakai juga untuk take video. Untuk kualitas audionya nih, menurut kalian oke atau enggak? Kita juga nggak ubah-ubah settingan apapun ya, kita tidak menggunakan mode apapun yang ada di Saramonic Air ini. Jadi benar-benar langsung kita colokin aja, kita cobain defaultnya atau basicnya. Menurut kalian audionya oke atau enggak nih? Kalau menurut kami sih bagus-bagus aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi nyobain untuk Saramonic Air-nya di luar ruangan ya. Ini bener-bener di luar ruangan dan kita akan comparing secara langsung. Kalau ini saya tancapkan ke Saramonic Air-nya. Kalau yang HP satunya dia langsung pakai audionya. Ini BTW dua-duanya sama-sama pakai HP iPhone ya. Jadi
ya harusnya tetap bagus. Kalau sedekat ini gimana untuk hasilnya nih teman-teman? Apalagi untuk Saramonic Air harusnya lebih jelas ya. Coba kita akan jalan agak menjauh. Apakah dia akan masih terdengar atau enggak? Oke, kalau segini gimana teman-teman? Suaranya masih kedengeran nggak untuk yang Saramonic Air? Atau yang iPhone yang terdengar? Kanan kirinya masih ada tembok ya, jadinya masih bisa kesana suaranya. Nah, ini saya udah kira-kira cukup jauh nih kalau dari HP-nya atau perekamnya gitu. Kalau menurut kalian suaranya oke nggak nih? Apakah Saramonic Air ini merekam audio saya terdengar dengan jelas atau enggak? Silahkan teman-teman nilai sendiri ya. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk mikrofon di luar ruangan. Ini saya benar-benar lagi ada di pinggir jalan loh, menggunakan mikrofon dari Saramonic Air atau mikrofon dari iPhone-nya langsung. Sekarang teman-teman perhatiin deh, ini suara yang saya ambil dari iPhone-nya langsung ya. Hasilnya gimana? Ini saya di luar ruangan dan benar-benar lagi di pinggir jalan. Apakah suara saya ini terdengar dengan jelas? Nah, sekarang kita coba alihin ke mikrofon dari Saramonic Air nih. Suaranya gimana? Jauh lebih jelas atau jauh lebih jernih nggak? Karena saya lagi benar-benar di pinggir jalan nih. Oh ya, setelah itu kita singkirin dulu untuk iPhone-nya. Sekarang kita fokus ke Saramonic Air. Karena di dalam produk ini, di dalam mikrofon ini sudah ada fitur noise cancellation-nya. Ini kita coba yang strong ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, gimana? Suara saya udah berubah belum? Apakah suara saya menjadi lebih kuat atau menjadi lebih jelas? Nah, apakah di samping-samping saya ini suara kendaraannya masih terdengar? Silakan teman-teman bisa komen aja. Ini ada fitur yang kedua, lebih lemah suaranya akan menjadi seperti ini teman-teman. Ya, ini weak ya. Maksudnya adalah kita masih bisa mendengar suara sekitar, tapi suara dari saya ini masih terdengar lebih jelas. Harusnya sih seperti itu. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bagian bawah ya. Ini saya matikan deh untuk fiturnya. Jadi suara sekitar akan terdengar lebih jelas lagi. Tapi kalau menurut kalian oke atau enggak untuk fitur yang satu ini? Buat kalian yang tertarik dengan Saramonic Air ini, link pembeliannya udah kami taruh di bagian description di bawah ini ya. Tenang aja teman-teman, karena Saramonic ini udah terpercaya. Gimana enggak, mereka udah berdiri sejak tahun 2012, serta perusahaan ini mengoperasikan 5 laboratorium akustik, memegang 400 plus paten, melayani pelanggan di 132 plus negara melalui 6.000 plus lokasi retail, menjangkau lebih dari 40 juta pengguna di seluruh dunia dengan rangkaian produk yang komprehensif seperti mikrofon nirkabel, peralatan podcast, sistem intercom, dan perlengkapan audio profesional lainnya. Overall, untuk Saramonic Air ini menurut kami menjadi mic wireless yang akan sangat kami rekomendasikan ke kalian yang pingin punya mic dengan kualitas terbaik. Buat kalian yang udah pada nyobain, bisa tulis komen di bagian bawah ya. Terima kasih sudah nonton hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.